Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdan Graini dengan NPM 1811060182. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Strategi merupakan segenap aspek pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, termasuk bagaimana memanfaatkan sepenuhnya sumber belajar yang terdapat di sekitar pendidikan. Menurut Terraccioni, strategi pengembangan kurikulum merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian berbasis kurikulum dapat diartikan sebagai bagian dari usaha pemecahan masalah yang didasarkan atas seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan-tujuan pendidikan tercapai. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience. Dan yang keempat, mengevaluasi atau evaluating. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Tahap yang kedua adalah merumuskan tentatif general objektif atau standar kompetensi dengan memperhatikan landasan sosiologi, kemudian di-screen melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi pendidikan. Dan tahap terakhir adalah merumuskan kompetensi dasar. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar dalam pengembangan kurikulum, harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar atau psychology of learning. Pengalaman belajar merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa, yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience. Pengorganisasi atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian, kurikulum tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung, yaitu tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. 4. Mengevaluasi atau evaluating kurikulum. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Rumuskan masalah kurikulum dalam penelitian. Bentuk perumusan masalah yang dirumuskan ada beberapa jenis atau bentuk. Di antaranya yaitu, yang pertama, perumusan masalah menunjukkan rumusan yang jelas, tidak menduakan arti. Yang kedua, pernyataan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, perumusan masalah penelitian dapat bervariasi, tergantung pada kesenangan peneliti. Keempat, perlu adanya kehati-hatian dan jeli dalam mengevaluasi rumusan masalah penelitian. Yang kelima, permasalahan haruslah secara tepat dinyatakan agar memungkinkan peneliti untuk memilih fakta yang diperlukan dalam penyelesaian masalah penelitian. Yang keenam, permasalahan itu pasti dapat dijawab dengan jelas. Berapapun jumlah jawaban yang diberikan harus memenuhi persyaratan. Yang ketujuh,
Setiap jawaban dari permasalahan penelitian harus dapat diuji dan dibuktikan oleh orang lain. Kriteria masalah yang diteliti. Yang pertama, masalah itu memiliki skop yang terbatas, spesifik, dan terdiri dari konsep-konsep yang jelas. Yang kedua, masalah yang diteliti itu memiliki rujukan empiris. Yang ketiga, masalah itu sendiri memungkinkan untuk diteliti. Pola praktis perumusan masalah penelitian. Yang pertama, pola pertama merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pola kedua, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Contoh masalah kurikulum dalam penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah implementasi dari kurikulum 2013? Yang kedua, bagaimana kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013? Yang ketiga, adakah evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk? Yang keempat, seberapa besar pengaruh ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013. Jika dirumuskan dengan bentuk kalimat pernyataan, rumusan masalah di atas akan menjadi kalimat berikut. Yang pertama, implementasi dari kurikulum 2013. Yang kedua, kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Yang ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Yang keempat, pengaruh ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013. Tema utama dalam perumusan masalah penelitian. Yang pertama, tema evaluasi adalah tema perumusan masalah penelitian yang bertujuan menguji efektif tidaknya suatu program pendidikan. Yang kedua, tema solusi adalah perumusan masalah penelitian yang didasarkan pada upaya mencari pemecahan atas segala yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tema kesenjangan antara harapan dan kenyataan adalah tema perumusan yang berusaha mencari jawaban mengapa gejala tertentu bertentangan dengan teori. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.